Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini di hari Selasa jam setengah 12 siang, saya mahasiswa Pasca Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa menyempatkan diri untuk bertemu narasumber demi memenuhi tugas UAS mata kuliah metodologi pengembangan. Jadi pada hari ini saya bersama Bapak Wildan Riza SM ya? Benar. Di sekolah SMP Islam Wajah. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmat juga dari Bapak. Saya dari UIN Malang. Jadi saya sekarang semester 2 lagi menempuh program Pasca Sarjana di UIN Malang. Di sini sebelumnya maksud dan tujuan saya di sini untuk melakukan podcast bersama Bapak. Jadi podcastnya itu bertema atau berjudul Pembimbing Hati. Jadi kita cerita-cerita dan refleksi dari guru pendidikan agama Islam. Kita bisa lanjutkan ke selanjutnya, Pak ya. Baik, Pak. Nah, di sini mungkin sebelum kita lanjut, mungkin Bapak bisa perkenalkan nama dan. Iya, nama saya Wildan Riza Sidani, SM, dan lulusan dari Unisma 2020. Ya. Pas online itu. Ya. Dan saya ngajar di sini mulai 2021. Setelah dari sana masih. Berarti setelah lulus langsung ngajar sini, Pak ya? Berarti sudah berjalan hampir sekitar 5 tahun. 4 tahun. Ya. Baik, Pak. Jadi di sini saya akan memberikan sebuah atau menanya kepada Bapak tentang bagaimana sih keseharian guru PAI di sekolah atau cerita-cerita yang pernah Bapak alami sebagai guru PAI seperti itu kurang lebihnya, Pak ya. Jadi untuk yang pertama, bagaimana pengalaman Bapak sendiri sebagai seorang guru PAI dalam membimbing siswa untuk memahami konsep-konsep agama Islam secara praktis. Sebenarnya kalau siswa di era sekarang itu pemahaman mengenai Islam praktis itu sudah mendasar. Artinya sudah hampir semua sudah paham mengenai itu. Tinggal kita menyampaikan lagi mengulang-ulang, dan yang sulit adalah implementasi dari itu. Kalau secara praktis, kalau saya ketika ngajar itu mudah. Jadi kalau saya bandingkan pelajaran PAI sama yang lain itu paling mudah itu ya PAI. Karena malah dari waktu kecil kan sudah ngaji, ya sudah dikasih tahu mengenai dasar-dasar Islam, lanjut sekolah kan. Ya pelajarannya cuma itu saja. Ya, mungkin pemahamannya lebih. Berarti secara praktis itu lebih mudah dibandingkan implementasinya. Iya, lebih mudah. Jadi kalau anak-anak untuk contohnya melanggar apapun, sebenarnya dia tahu kalau dia melanggar, tapi memang mungkin masih terpengaruh hal-hal yang lain. Ya, berarti sebenarnya mereka tahu bahwasannya mereka tuh melakukan ini secara sadar. Iya. Cuman tadi gimana? Pengaruh dari entah itu dari temannya, entah itu dari apa yang sebenarnya dia. Baik, kita lanjutkan. Apa saja sih tantangan yang sering Bapak hadapi dalam mengajar PAI, dan bagaimana Anda mencari solusinya atau mengatasinya, Pak? Kalau sekarang di musim apa namanya marak dengan gadget, Ya benar. sosial media itu Sosial media. hal yang sangat sulit bagi saya itu ketika menasehati anak-anak yang omongannya itu baper. Oh, ya kita tahu sendiri lah Ya, bagaimana. apalagi kan kalau kita lihat di YouTube
atau dimanapun kan ya tidak ada filter dari apa yang dikatakan. Ya sudah hampir dinormalisasikan. Ya, sudah biasa. Tapi ketika masuk ke sini ya seperti itu. Dan hal itu sering. Jadi anak-anak itu tanpa sadar kadang istilahnya mengumpat gitu ya sudah sering. Tapi tanpa sadar karena sudah entah itu keseringan di rumahnya, entah itu yang sering dia lihat itu seperti itu kan menjadi kebiasaan. Ya, kalau solusinya tetap kami sebagai guru itu ya tetap menasihati. Jadi setidaknya biar anak-anak tahu bahwa apa yang dikatakan itu salah. Tetap ketika di sekolah ada yang ngomong gini ya, tapi tidak terlalu ngepres, terlalu ditekan. Iya, ditekan. Karena kan kami juga sadar kalau ditekan ini ya tetap aja karena malah kita nanti yang istilahnya itu capek. Ya, capek sendiri ya. Jadi anak-anak ngomong kayak gitu nggak boleh gitu, atau anak-anak disuruh maju kok ngomong gitu kamu. Tapi tetap kita akan berulang-ulang. Tapi ya minimal kalau saya itu setidaknya anak tahu kalau itu salah. Oke. Mungkin kalau sudah tahu kan di lain waktu dia akan sadar. Berarti seiring berjalannya waktu, Bapak sebagai guru PAI tetap memberikan arahan dan bimbingan kepada anak-anak yang melakukan hal seperti itu, Pak ya. Jadi solusinya begitu kawan-kawan ya. Baik, selanjutnya mungkin di sini saya ingin meminta sebuah cerita inspiratif sih Pak. Jadi tentang seorang guru PAI dalam kehidupan siswa itu bagaimana? Mungkin dari pandangan siswa itu yang sering Bapak atau jarang atau terdengar selentingan aja Pak ya. Bagaimana sih guru PAI di sekolah itu? Oh mungkin di sini itu seperti ini, baik semua, sama orangnya ramah-ramah atau bagaimana seperti itu. Kalau kan sekarang guru itu juga semua guru itu mempunyai tugas ya membenahi akhlak. Benar. Jadi kondisinya itu entah itu guru MTK, entah itu guru IPA, semuanya istilahnya wajib lah menasihati anak ketika dia itu tidak berakhlak. Tapi lebih yang mendalam kalau yang PA itu lebih kepada beribadah. Oke. Karena kan beberapa guru kan juga yang kadang-kadang masalah keagamaan kan masih beda lah sama guru yang PA. Jadi PA mungkin ketika anak sholat gini caranya begini. Ketika ada puasa begini lebih mendalam seperti itu. Tapi kalau urusan istilahnya tingkah laku anak-anak dan lain itu tanggung jawab bersama. Berarti tidak menutup kemungkinan guru itu hanya guru PAI saja yang mengajarkan, tapi semuanya menjadi satu untuk mengingatkan Pak ya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya bagaimana Bapak melihat peran guru PAI dalam membentuk karakter siswa Pak ya, secara agamanya, bukan hanya dari segi akademik tetapi dari segi moral dan spiritualnya. Itu bagaimana Pak? Dan tadi kan memang akhlak itu juga beda-beda versi kan. Benar. Sopan santun itu tergantung istilahnya itu lingkungan. Contohnya saya lingkungan pesantren itu otomatis beda sekali sama guru yang lingkungannya bukan pesantren. Artinya lebih, kalau pesantren lebih ketat lah daripada yang iya. Kalau saya itu mempunyai kebiasaan di kelas itu adalah masalah kaki. Oke. Jadi ketika di kelas ada anak-anak yang kakinya Naik. Iya, naik sampai kalau saya itu batasnya meja. Karena ada banyaknya segini. Iya. Lebih dari itu nggak boleh. Oke. Mungkin kalau guru yang lain ya tidak sampai ke segitunya. Tapi kalau PAI ya harus memang mempunyai peran lebih harus. Karena mendidik akhlak ya, juga Pak ya. Nah, mesti jalan lah. Ya, satu jalurnya. Jalurnya. Berarti kalau misalkan ada anak yang melakukan hal seperti itu, apakah ada konsekuensinya atau tidak? Pasti. Pasti ada.
Mungkin bisa diberikan salah satu contoh konsekuensi seperti apa? Yang pertama ya ditegur 2 kali kadang bisa tanya. Oke. Jadi kalau sekarang saya lihat anak-anak dipanggil saja ke depan itu suatu hal yang menurut mereka itu hal yang tidak mengenakan gitu. Padahal cuma berdiri saja. Ya. Gitu. Tapi kan itu juga membuat jerah. Kalau kita negur-negur istilahnya tanpa ada hukuman, itu malah anak-anak mengentengkan. Oke, benar. Kayak hukuman santai kayak gitu. Berarti tetap ada hukumannya ya. Walaupun hukuman itu apa namanya istilahnya sepele kecil, tapi kalau kita artinya terus menerus continue kalau ada anak selalu dihukum itu, akhirnya anak-anak juga sadar. Oke. Berarti dari semua masalah pasti ada sebuah solusinya seperti itu ya. Tapi ya nggak bisa instan. Ya. 2 kali sekali langsung besoknya tidak bikin enggak. Ya. Sampai ya bulan. Step by step ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Apa sih yang menjadi sumber motivasi Bapak sendiri dalam mengajar PAI, dan bagaimana juga Bapak menjaga semangat Bapak dalam menghadapi tantangan yang mungkin akan timbul atau timbul secara spontan? Bagaimana? Motivasi ini lebih ke guru saja. Oke. Jadi kan saya juga kalau dalam jurusan kuliah dulu sangat beda sekali jurusan saya sama. Akhirnya dulu itu saya sudah mau istilahnya out dari dunia pendidikan. Oke. Sudah ada out. Tapi saya sering akhirnya ya gara-gara lingkungan. Saya sering mendengar dari yang itu dari ya kalau bisa kalau anak apa namanya anak minimal bisa mengajar itu sudah cukup. Karena kan yang diharapkan adalah timbal balik nanti di akhirnya. Oke. Dan juga saya mikir kan, iya sih. Kalau seandainya saya cuma istilahnya itu kaya saja tanpa tahu kan banyak kan gitu, kaya saja tanpa sosialisasi di lingkungan, tanpa ada peran sosial di lingkungan, otomatis kalau seandainya saya mati pun ya selesai gitu. Benar. Dan saya lihat pengalaman di daerah saya itu gitu. Guru ini guru ngaji meninggal akhirnya ya sampai setahun 2 tahun setelahnya itu masih ada aja murid yang sambal ke makamnya. Nah itu saya ketika melihat itu gini ya ternyata. Tidak saya kelihatan atau nggak kelihatan semacam ada Fatihah segala macam doa itu yang menjadi motivasi besar saya. Lebih ke menjadi guru lah. Apalagi PAI ya tambah Benar. besar. Jadi ada sebuah motivasi yang menjadikan Bapak itu semangat dalam mengajar Pak ya. Oke, baik. Mungkin yang selanjutnya Pak, ini bagaimana Bapak melihat relevansi pendidikan agama Islam di dalam konteks kehidupan modern saat ini itu bagaimana Pak? Mungkin di PAI sama kehidupan modern di zaman sekarang kan generasi apa Gen Z Pak ya, milenial ya, itu bagaimana Pak kira-kira relevansinya Pak? Relevansinya jadi sebenarnya ajaran-ajaran agama Islam itu sangat mengikuti zaman. Jadi nggak ada ceritanya jadul enggak. Selama mereka memang mengikuti versi yang bisa modern. Benar. Jadi kan banyak pendapat banyak hal. Dan sekarang sudah banyak sekali sekarang ya. Saya melihat itu di game. Ada Islam Mobile Legends. Oh ya. Itu Abizaki ya. Abizaki. Jadi Ya, bukti bahwasanya ya bisa berkembang, bisa masuk ke situ. Ya walaupun gak semua isinya mengenai dakwah enggak, tapi kan ada istilah game dan dakwah. Itu sangat bisa menyeimbangkan sebenarnya. Menyeimbang ya. Tergantung siapa yang membawa. Berarti bagaimana cara kita membawa suatu hal yang bisa diimbangi dengan dakwah tersebut. Nah terus itu kan sekaligus penyampaian pesan-pesannya ya. Jadi
pada momen khusus dalam karir, maaf, salah. Kita loncat aja nomor 8. Nah. Selanjutnya, bagaimana Bapak mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam ke dalam kurikulum kegiatan di luar kelas? Itu bagaimana untuk memastikan bahwasanya siswa itu dapat memahami dan dapat mengamalkannya di lingkungan mereka? Itu bagaimana? Kalau kita melihat kalau seandainya sehari-harinya nggak bisa. Jadi mungkin beberapa hal sampel kalau biasanya di sekolah ada semacam kegiatan di luar sekolah, kayak mengikuti lomba. Itu saya kadang melihat anak-anak ya tanpa, kan kadang di sekolah kan sholat harus disuruh kan. Tapi ketika di luar malah anak-anak yang mengingatkan, Pak, jadi artinya ketika itu sangat bukti apa yang kita diajarkan di sekolah itu bisa diimplementasikan, walaupun ya beberapa hal yang tidak. Tapi itu hal yang bagi saya itu hal yang sangat menarik. Sampai dan terkesan hanya istilahnya kasarannya saya ada olehnya, ada hasilnya. Ternyata ya selama ini walaupun anak-anak kadang di sekolah gini anak-anaknya, tapi ketika di luar ternyata hasilnya ya ada. Jadi ada jawabannya ada. Nah, selanjutnya apa pesan atau nasihat terpenting yang ingin Bapak sampaikan kepada rekan-rekan guru PAI lainnya berdasarkan pengalaman dan wawasan yang Bapak miliki sendiri? Itu mungkin ada pesan pada guru PAI yang lainnya. Ini kalau guru-guru PAI yang di luar sana itu ya memang saya kadang itu mikir gini, dari sekolah kan skalanya kecil kan, sekolahnya kecil, kadang orang itu pengen membuat hal yang besar kan. Tapi ternyata ya hal yang kecil pun itu mempunyai dampak yang besar di sekolah. Ya, mungkin hal-hal remeh. Jadi dulu pernah di kuliah itu diajarkan masalah kebiasaan ketika habis kuliah kursi itu harus dirapikan sama meja. Rapi sejajar gitu ya. Setiap dosen itu begitu, masa masuk sebelum pulang masih mengingatkan, dan itu menjadi kebiasaan mahasiswa dan sampai sekarang terbiasa terbawa Pak ya. Seperti saya tadi akhirnya masalah kaki itu, so pasti dimanapun anak-anak kakinya, sampai anak-anak ketika kakinya di atas, saya lihat saja sudah tahu langsung turun. Itu berusaha hal yang kecil itu ya dampaknya menjadi besar. Ketika kita melakukan kontinu terus siapa tahu mungkin itu yang menjadi amalan gitu. Ibadah. Jadi tidak menutup kemungkinan sesuatu yang kecil yang akan berbuah besar itu selamanya buruk, tidak. Iya. Jadi ada sesuatu yang kecil yang seperti Bapak sampaikan, seperti kaki tadi, terus sholat gitu kan. Itu ketika tidak dilihat sama Bapak itu mereka sudah paham sendiri Pak ya. Mungkin untuk yang terakhir mungkin ada pesan-kesan untuk calon-calon guru PAI yang akan mendatang, bagaimana? Mungkin pesannya seperti apa? Calon ya sudah pasti sepertinya ya itu calon yang di bawah saya, maksudnya jumlah umur kan otomatis sudah mengetahui mengenai perkembangan zaman pada era sekarang. Jadi ya kita harus ketika mengajar itu ya samakan lah, istilahnya mensinkronkan sama keadaan yang terjadi sekarang di zaman sekarang. Kalau seandainya kita melulu istilahnya menyampaikan hal membosankan istilahnya ya, tidak monoton ya, anak sekarang itu sangat sulit sekali untuk tertarik kepada suatu hal itu. Jadi kita harus
mengembangkan supaya hal itu menjadi yang awalnya memang monoton bisa hal yang menjadi menyenangkan. Mungkin saya ambil contoh salah satu Pak ya, mungkin dengan pengimplementasi media digital kepada pembelajaran saat ini mungkin bisa jadi salah satu contoh hal yang menyenangkan. Baik, alhamdulillah kita telah mendengarkan sedikit cerita, bukan sedikit sih, kita setelah mendengarkan banyak cerita dari narasumber kita dan alhamdulillah ceritanya semua memberikan inspirasi yang sangat menginspirasi kepada saya dan teman-teman lainnya. Jadi jika di dalam podcast ini ada terjadi kesalahan atau salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada yang baik, mohon diambil. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.